Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali hadir untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berkahi, Allah ridhoi kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan materi kita yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke 5. 65 ya, ayat yang ke-65. Kita awali dengan tilawah anak 65 dan nanti ada challenge-nya di ayat yang ke-66 ya. Baik. Kita awali dengan 65 dan dibaca sekaligus 65 dan 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Ayat 65 diawali kata yang cetak hitam. Wa Dan dan ya, la sungguh, qad sungguh. Jadi walaqad dan walaqad sungguh benar-benar gitu lah barangkali ya Ustaz. sungguh benar-benar. Wa dan la sungguh, qad benar-benar, walaqad dan sungguh benar-benar, alimtum kalian telah mengetahui, alladzina orang-orang yang min dari kum kalian bisa pada hari Sabtu. Fa maka kulna kami berkata lahum kepada mereka. Kemudian ada i'tadawu, mereka telah melampaui batas. I'tadawu, mereka telah melampaui batas. Kunu, kalian jadilah. Dari kana yakunu jadi kun. Kunu, kalian jadilah. Qiradatan, kera, khosiin, yang hina. I'tadawu, mereka telah melampaui batas. Kunu, kalian jadilah. Qiradatan, kera, khosiina, yang hina. Wa dan la sungguh, qad benar-benar, alimtum kalian telah mengetahui, alladzina orang-orang yang i'tadau mereka melampaui batas, minkum dari kalian, fis sabati pada hari Sabtu. Fa maka qulna kami berkata lahum pada mereka, kunu kalian jadilah qiradatan kera, khosiina yang hina. Jadi kata alimtum itu dari kata alima, kemudian alimtum, bentuk ke-9 tasdif dari alima. Dari kata alima jadi ilmun, jadi alimun, jadi alimtum, kalian telah mengetahui. Kemudian i'tadau dari kata ada, artinya melampaui batas. Orangnya disebut dengan adun. Orangnya disebut dengan adun, orang yang melampaui batas. Disebut dengan adun, orangnya adalah orang yang melampaui batas, disebut dengan adun. Ya.
Kemudian berikutnya adalah terkait dengan Sabtu, Sabti. Jadi karena memang Sabtu itu bahasa Arab. Jadi jadi di Quran itu ada bahasa yang memang sudah digunakan seperti biasa, Sabtu. Bahkan nama-nama hari itu sebetulnya kalau kita lihat di kalender tahun 80 atau sebelum tahun 80 itu ada Ahad, bukan Minggu. Jadi Minggu itu ke sini-sini. Ya, dulu tuh bukan Minggu tapi Ahad. Ahad itu hari pertama, Isnin itu hari kedua menjadi Senin, ya. As-Sulasa hari ketiga menjadi Selasa, Al-Arbi'a hari keempat menjadi Rabu. Ya, Rabu itu Al-Arbi'a hari keempat. Al-Khamis itu hari kelima dijadikan Kamis. Al-Jumu'ah hari berkumpulnya orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah Jumu'ah disebut Jumu'ah. Dan As-Sabtu itu adalah hari di mana saat itu umat Nabi Musa diperintahkan ibadah As-Sabtu. Jadi semuanya hari itu adalah ada ketentuannya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada kulna dari kata kola. Ya, kulna dari kata kola. Ya. Tapi kami telah berkata ya Ustaz ya. Kulna dari kata kola artinya kulna kami berkata. Ya. Dari kata kola, ya kola artinya telah berkata. Ya, artinya adalah kola telah berkata, kulna kami berkata. Tapi kulna ini kalau misalkan di Quran ada kami, bukan berarti Allah itu banyak. Jadi para ulama menjelaskan kalau ada kata kulna di Quran, pertama itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mu'azzam nafsuh, ya, mengagungkan tentang diri Allah itu sendiri. Gunakan kata kami, bukti Allah itu maha agung. Jadi kulna kami berkata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kata kami di Quran, yang kedua para ulama mengatakan itu melibatkan malaikat. Contoh inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah turunkan Quran, melibatkan malaikat Jibril. Atau kami telah menurunkan hujan, melibatkan kami telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melibatkan malaikat atau makhluk Allah yang lain. Baik, kemudian kita lanjutkan ada kata kunu, ya kunu tadi dari kata kana fi'il madhinya yakunu dan fi'il amrnya kun. Kun itu untuk satu kata. Ya, kun itu untuk satu kata. Kun untuk satu orang. Tapi kalau untuk banyak kan antum kunu. Kun itu anta, kalau kunu antum. Berarti di sini banyak kan. Nah, kata kirodah itu kera, ya. Dari kata kirdun menjadi kirodah. Ya, kirodah itu jamak dari kirdun, ya kera artinya. Nah, kemudian khosiin itu dari kata khosi'a. Khosi'a artinya hina. Khosiin orang-orang yang hina. Tapi kalau misalkan kita ganti sin menjadi sya, hamzah menjadi ain. Khosiin orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Kalau misalkan jadi khosi'a, kho, sin dan hamzah itu artinya hina. Khosi'a hina. Tapi kalau khosyi'a artinya khusyuk. Jadi itu perbedaan. Kita terjemahkan dulu ya ayat 65 Assalamualaikum secara Ustaz, lafziah. Afwan terlambat. Baik, Bu Ella. Ayat 65, Bu. Ya, silakan Curadah Pak Maju. kan itu maksudnya curadah itu maksudnya keranya perempuan gitu Ustaz. Bukan jamak dari kirdun. Kirdun satu, jamaknya kirodah. Kera-kera gitu. Bukan perempuan nih. Bukan, bukan. Ya. Silakan Pak Mazhar. Oh, terjemahin. Gimana Ustaz? Ayat 65. Ya, diterjemahkan. Oke. Wa dan la sungguh kat sungguh atau benar-benar alim tum oh,
kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang tadau mereka melampaui batas minkum dari kalian fi pada Sabti hari Sabtu fakulna maka kami telah mengatakan lahum kepada mereka kunu jadilah mereka jadilah kalian kira Jadilah datang kalian. gimana Ustaz? Kunu jadilah kalian. Jadilah kalian ya kiradatan kera-kera khasiin yang hina. Baik. Alhamdulillah. Silakan Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan lakot sungguh-sungguh atau benar-benar alimtum kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang iktadau mereka telah melampaui batas min dari kum kalian bis sabti di hari Sabtu fakulna maka kami telah berkata lah bagi hum mereka kunu kalian jadilah kirodatan kera-kera khosyiina yang hina. Baik. Alhamdulillah. Silakan Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan laqad sungguh benar-benar alimtum kalian mengetahui allazina orang-orang yang i'tadau mereka yang melampaui batas minkum dari kalian fi pada Sabti hari Sabtu faqulna maka kami berkata lahum pada kalian kunu kalian jadilah kiradatan kera-kera khasiina yang hina. Baik. Alhamdulillah. Pak Tabrani, silakan Pak. Beliau menyimak aja kata beliau tiduran itu Bu ya, Ustaz. Baik, baik. Ya, silakan Bu Ai. Bu Ai, silakan. Bu Ella ada Pak Ustadz? Baru gabung Bu Ella barusan. Oh iya. Iya. Boleh Bu Ai dulu Ustadz, nggak apa-apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan laqad sungguh-sungguh alimtum kalian mengetahui alladzina orang-orang yang tadau mereka melampaui batas minkum daripada kalian fi di as-sabti hari Sabtu maka kulna kami berkata lah bagi mereka kunu kalian jadilah kirodatan kera-kera khosiina yang hina. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan lakot sungguh-sungguh alimtum kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang i'tadau mereka melampaui batas min dari kum kalian di pada as-sabti hari Sabtu maka kulna kami berkata lahum kepada mereka kunu jadilah kalian kirodatan kera khosyiina yang hina. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya di sini ada challenge-nya ayat 66. Yang merahnya diterjemahkan nakalan peringatan. Nakalan peringatan. Makanya kalau ada orang nakal itu diperingati. Ya, atau anak nakal dikasih tahu, diperingati. Nakalan peringatan. Nakalan peringatan. Baina di antara yadaiha kedua tangannya. Maksudnya kedua tangan itu pada masa saat itu yang menyaksikan. Baina antara yadaiha kedua tangannya, khalfaha di belakangnya, artinya generasi kemudian, generasi setelahnya, khalfaha di belakangnya, mau'idhatan pelajaran, mau'idhatan sebagai pelajaran, mau'idhatan sebagai pelajaran. Nakalan peringatan, baina di antara yadaiha kedua tangannya, khalfaha setelahnya atau di belakangnya,
mau'idhatan sebagai pelajaran. Baik, silakan Pak Mazwar. Baik, maka ja'alna kami menjadikan hanya nakalan peringatan 5 bagi apa baina di antara yadaiha kedua tangannya dan ma apa yang khalfaha di belakangnya dan mau'idatan sebagai pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Imron. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ja'alnaha kami menjadikannya akalan peringatan bagi ma apa yang baina di antara yadaiha kedua tangannya dan ma apa yang khalfaha di belakangnya dan mau'idatan sebagai pelajaran lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha, maka kami jadikan nakalan peringatan 5 bagi Kan peristiwa itu atau menjadikannya. Maka kami menjadikannya peringatan 5 bagi apa yang baina yadaiha di antara kedua tangannya dan ma apa yang khalfaha di belakangnya dan mau'izatan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Alhamdulillah, Bu Ella, silakan. A'udzubillahi maka ja'alna kami jadikan hanya nakalan peringatan bagi ma apa yang baina di antara yadaiha dua tangannya dan ma apa khalfa di belakang khalfaha di belakangnya dan mau'idatan pelajaran bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ja'alnaha kami menjadikannya nakalan sebagai peringatan 5 bagi apa yang baina di antara yadaiha kedua tangannya wama dan apa yang khalfa di belakang haknya dan mau'izatan sebagai pelajaran bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Sudah kita uraikan terjemahnya. Nah, sekarang kita masuk ke uraian tentang kaidahnya. Ini harfun, ya. Jadi itu harfun. Kalau kita lihat dari sisi maknanya, itu di awal dia ibtida, ya, harful ibtida. La-nya harful taukid, ya, harful taukid. Harful taukid menguatkan, ya, menegaskan. Jadi kalau setiap la bersambung dengan qad, bukan la artinya dia harfu jar, artinya bagi. Memang satu pasang la itu harfu taukid, qad juga harfu taukid. Jadi sehingga digabung. La harfu taukid, qad juga harfu taukid. Alimtum ini fi'il madhi akhiran tum dari kata alima. Alimu sampai dengan alimtum. Kemudian alladzina isim mausul, ya, alladzina isim mausul. I'tadau fi'il madhi dari kata i'tada. I'tada itu fi'il madhi yang sudah ada tambahan hamzah di depan dan ta di tengah. I'tada. Kalau kita hilangkan hamzah dan ta-nya, asalnya adalah ada. Asalnya adalah ada, pakai alif lazimah di belakangnya ada. Artinya ada? Ada artinya melampaui batas. Oh, sama ya.
sama. Jadi ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab dia sulasi mujarod dan mazidnya artinya sama. Oh. Jadi ada ditambahkan hamzah dan ta jadinya i'tada. Kemudian min harful jar, hum isim domir. Nah, jadi i'tadau itu bentuk ketiga. I'tada, i'tadau. Ya. Min harful jar, hum isim domir. Fi harful jar, as-sabati isim. Ya, isim karena awalan al dikuatkan akhirannya kasroh, dan sebetulnya kita sudah melihat kalau ada harful jar di depan maka setelah harful jar itu dipastikan isim, karena harful jar tidak akan masuk menghadapi yang lain kecuali hanya kepada isim, tidak akan ke fiil dan tidak akan juga ke harfun, ya, tapi ke isim. Fa harfun, ya, harful ibtida fa. Qulna fi'il madhi, kata qala ini bentuk ke-14, jadi qulna, qultu, qulna ke-14. La harful jar, ya, hum isim domir. Jadi karena memang ini hum ini isim, maka la-nya pasti harful jar bukan harfu taukid. Ya, la harful jar, hum isim domir. Kalau harfu taukid biasanya nggak pakai la, tapi pakai anna, annahum, atau pakai inna, innahum. Nah, itu biasanya begitu. Tapi kalau la pasti dia harful jar. La harful jar, hum isim domir, kunu fi'il amr, dari kana yakunu kun. Kun, kuna, kunu. Ya. Fi'il amr bentuk ketiga. Qiradatan isim akhiran tanwin. Apalagi kemudian dikuatkan ada tak marbutoh, biasanya kalau tak marbutoh isim. Apalagi ditanwinkan. Khosiin isim, isimnya jamak mudzakkar salim, dari khosiuna jadi khosiina, jamak mudzakkar salim, isim jamak mudzakkar salim. Fa harful ibtida, ja'alna fi'il madhi bentuk ke-14 dari kata ja'ala, 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 ja'alu sampai dengan terakhir ja'alna, ja'ala fi'il madhi, ja'alna fi'il madhi juga. Ha isim domir, ya, nakalan isim akhiran tanwin, li harful jar, ya, li harful jar, ma isim secara makna, bayina juga isim secara makna karena menunjukkan posisi, itu dia isim, bayina isim. Yadai, yadai itu asalnya adalah yadaini, karena dia jadi idhofah maka nunnya dihilangkan, jadi tinggal ya-nya saja. Yadai asalnya yadaini, kedua tangan. Yadani atau yadaini. Musanna, ini musanna. Dari kata yadun, satu tangan, yadani, dua tangan, atau yadaini, dua tangan. Karena idhofah dengan ha, maka dihilangkan nunnya. Jadi tidak dibenarkan kalau menggabungkan jadi yadanai, yadai apa? Yadanaiha. Yadainiha. Jadi tidak yadanaiha tapi yadaiha, nunnya hilang. Yadai itu isim karena dia anggota tubuh maka otomatis isim, ya. Ha isim domir, wa harful atop menyambungkan makna, ma isim secara makna, khalfa juga isim, ya, karena menunjukkan dia posisi, ya. Kemudian ha isim domir, wa harful atop juga, mau ilotan isim akhiran tanwin, li harful jar, al muttaqin isim awalan al atau al muttaqin isim jamak mudzakkar salim, al muttaqun atau al muttaqin. Baik, satu ayat menguraikannya. Silakan Pak Mazwar ayat 65, nanti Pak Imron ayat 66. Silakan Pak Mazwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa harfun ibtida, la harfun taukid, qad harfun taukid, alimtum fi'il madhi, alladina isim mausul, i'tadau, ya fi'il madhi, min huruf jar, kum isim domir, fi huruf jar, asabti isim, fa harfun ibtida, kulna huruf fi'il madhi, la harfun jar, hum isim isim domir, kunu kata perintah
fi'il amar iradatan isim khasyiina isim jamak Mudzakkar muzakkar salim. salim ya. Alhamdulillah. Pak Imran silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Fa huruf ibtida ja'alna fi'il madi ha isim domir nakalan isim li huruf jar ma isim baina huruf jar ya, isim ya isim yadai isim ha isim domir wa huruf atop ma isim holfa isim ha isim domir wa huruf atop mau itu isim ya isim mau itu dan isim li huruf Ya, mutakina fiil mudore. Al-muttaqin isim jamak mudzakkar salim. Oh, al-mutakin jamak mutakar salim. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ataf ibtida laqad isim Taukid. alim Harfut taukid. harfun taukid alim alimtum Fi'il madhi. fi'il madi allazina isim isim a'tadau i'tadau fi'il amar I'tadau fi'il madhi. fi'il madi min huruf jar isim domir fi huruf jar as-sabti isim fa Harful ibtida. harfun ibtida qulna Fi'il isim madhi. fi'il madi la huruf jar isim domir kunu fi'il madi iradatan isim khasiina Isim apa jamak mudzakkar salim. Muzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha harfu ibtida ja'alna fi'il madi ha isim domir nakalan isim nakalan isim nakiro sebentar kepencet li harfun ma isim baina isim yadai isim ha isim domir wa harfu atof ma isim halfa isim ha isim domir wa harfu atof mau idotan isim nakiroh li harfu jar mutakina isim jamak mudzakkar salim. Baik, silakan Bu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfu ibtida laqad harfu taukid alimtu fi'il madhi allazina isim yantadau fi'il madhi min harfu jar isim domir fi harfu jar as-sabti isim fa harfu ibtida qulna fi'il madhi la harfu jar isim domir kunu fi'il amar apa madhi Fi'il amr. fi'il amar. Tadi kan fi'il madi Pak itu bilang kunu fi'il amar kirodatan isim khasina isim fa'il jamak mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Baik, kita sudah uraikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ayat tentang umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Pada masa itu ada peristiwa di mana Allah syariatkan, yaitu ibadah pekanan. Jadi ada ibadah pekanan.
Jadi seperti kalau kita umat Rasulullah itu ibadah pekanan Jumu'ah. Tapi di hari-hari lain juga ada. Karena kalau kita temukan di syariat Nabi Musa juga ada perintah sholat. Jadi perintah sholat itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariatnya Musa juga sholat. Bahkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sehari-hari ada sholat, tapi di hari Sabtu itu ada ibadah pekanan. Kalau kita Jumatan biasanya. Kalau mereka Sabtuan. Jadi Jumu'ah itu juga kita bagi umat Rasulullah itu kan bagi laki-laki wajib hukumnya. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jum'ah itu ibadah Jumu'ah itu kewajiban atas setiap muslim, ya terutama yang sudah dewasa balik berakal. Ya kecuali beberapa yang dibolehkan untuk tidak. Pertama, ya orang yang sakit, sehingga tidak mampu untuk berangkat ke masjid. Nah, yang kedua orang yang hilang akal, orang yang yang karena gangguan akalnya itu tidak diwajibkan. Ya, misalkan karena insiden kecelakaan ada benturan di kepala sehingga dia error, sehingga kadang-kadang waras, kadang-kadang tidak. Nah, orang seperti itu tidak wajib. Kalaupun mau Jumatan silakan, tapi tidak diwajibkan. Maka selain itu diwajib. Nah, kepada umat Nabi Musa juga sama, saat itu diwajibkan perintah ibadah Sabtu. Nah, perintah ini langsung Allah turunkan, ya, sebagaimana ibadah Jum'ah langsung di Quran, surah Al-Jumu'ah kan, itu perintahnya di Quran. Jadi memang sama, ada kesamaan, hanya waktu saja. Kalau ibadah Jumu'ah itu di hari Jumu'ah kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', sampai akhir ayat. Jadi perintahkan ibadah Jumu'ah langsung di Quran. Jadi kan langsung di Quran maka wajib ya hukumnya. Nah, ibadah hari Sabtu langsung dalam Taurat. Langsung dalam Taurat diperintahkan bahwasanya kalian beribadah di hari Sabtu. Nah, tetapi tidak semua umat Nabi Musa itu manut, tidak semua ikut. Ada di antara mereka adalah orang-orang yang sebagian riwayat itu menyebutkan mereka adalah Bani Israel yang berada di pinggiran pantai. Ya, yang profesinya nelayan. Jadi ada Bani Israel yang profesinya nelayan. Nah, ini masih dalam kajian apakah mereka itu hidup di pesisir pantai Laut Merah, ya, yaitu daerah Sinai dan sekitarnya yang kemudian langsung ke Laut Merah. Karena kalau kita lihat itu peta, itu ada sebagian wilayahnya yang Laut Merah. Ada yang berhadapan langsung dengan Mesir, ada yang berhadapan langsung dengan Saudi Arabia. Yaitu kan ada perbatasan, itu ada Laut Merah. Jadi ada selat, ya, ada selat di Laut Merah itu yang berbatasan dengan Saudi, ada juga yang berhadapan dengan Mesir secara langsung. Atau ada juga kemungkinan yang ketiga, itu mereka hidup di pinggiran pantai Laut Mediterania yang menggabungkan wilayah antara benua Asia, benua Eropa dan benua Afrika. Itu Laut Mediterania. Itu wallahu alam. Jadi di manakah mereka posisinya? Apakah di pinggiran pantai Laut Mediterania atau di pinggiran pantai Laut Merah yang memang berbatasan dengan Saudi Arabia atau berbatasan dengan Mesir? Ya. Wallahu alam dalam masalah kajian terkait itu. Tapi mereka adalah para nelayan yang hidup di pantai. Nah, ada di antara umat Nabi Musa itu yang kemudian mereka sibuk dengan menangkap ikan dan memang saat itu melimpah ikan. Ya, sehingga mereka melupakan kewajibannya. Padahal menangkap ikan itu bisa ditunda. Bisa ditunda setelah Jumatan. Atau bahasanya setelah Sabtuan gitu. Bisa ditunda. Ya, atau misalkan besok harinya. Karena ibadah pekanan itu kan sepekan sekali. Sementara menangkap ikan bisa kapanpun selama mereka mampu, mereka mau. Nah, tapi kemudian karena sifat membangkang, kemudian banyak alasan dan rakus itu, maka Allah memperingatkan sekali, dua kali, sampai Nabi Musa mengingatkan sekali, dua kali, tiga kali, sampai berlama-lama mereka gak kunjung mau. Padahal kalau kita lihat bahwa nikmat Allah yang terbesar bagi Bani Israel saat itu untuk melanjutkan hidup adalah saat mereka diselamatkan Allah dari Firaun dan tentaranya sehingga menyeberangi Lautan Merah.
Itu nikmat terbesar di antaranya Bani Israel diselamatkan sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan, beranak pinak, ya, berketurunan sebagainya sampai mereka bisa nyaman, bisa menjadi nelayan sekalipun. Maka karena mereka tidak kunjung juga mau melaksanakan ibadah di hari Sabtu, maka Allah sampaikan di ayat ini, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan sungguh kalian telah mau. Ini kok kaliannya kemana ini? Ini kalian itu asbabun nuzul ini disebutkan bahwa saat itu di Madinah pun ada keturunan Bani Israel, klan Yahudi. Ada Bani Quraidah, Mustalik, ya, kemudian Qainuqa, Bani Nadir. Jadi mereka turun-temurun ternyata tahu cerita ini dan populer di kalangan mereka. Di kalangan Bani Israel, klan manapun, klan Yahuda, klan Lewi, klan Yusuf, Bunyamin, semuanya mereka tahu tentang kisah ini. Bahasanya menjadi cerita populer turun-temurun. Makanya Allah bahasakan dengan turun ayat ini, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Ya. Kenapa bahasanya minkum dari kalian? Min di sini karena kalau kita kaji itu, min itu disebut min litaba'il, artinya menunjukkan sebahagian. Tidak semua umat mengingkar, tidak semua umat membangkang, tapi ada sebagian, minkum dari kalian. Sebagian dari kalian. Maka fis sabti pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka yang ingkar, yang tidak mau ibadah itu, kunu kalian jadilah kirodatan kera khosiin yang hina. Para ulama tafsir ada dua pandangan. Pertama, jadi kera beneran secara wujud fisik. Yang kedua, kelakuannya, sifatnya persis seperti kera yang tidak bisa dirubah. Sehingga mereka wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti kera. Ya, rakus, serakah, dan susah dibilangin. Ya, jadi dua para ulama itu menjelaskan bisa kera wujudnya, ya kera, karena kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kera karakternya sampai akhir hayat mereka tidak bisa dirubah seperti kera. Maka kemudian Allah lanjutkan lagi, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Dan Allah jadikan peristiwa itu, ya, Allah berikan laknat kepada sebagian Bani Israel yang tidak mau ibadah Sabtu itu, menjadi nakalan, peringatan bahwasanya setiap syariat yang Allah wajibkan, ya, dan kemudian sudah ada nabi, sudah ada yang memberikan peringatan, sudah ada yang mengajak, maka itu sudah menjadi satu alasan untuk orang itu taat, untuk orang itu ikut, untuk orang itu melaksanakan. Tapi kalau tetap membangkang, maka jadikan pelajaran, peringatan, supaya bahwa tidak bermain-main di wilayah syariat itu. Allah meminta waktu kepada mereka hanya sepekan. Itu pun juga tidak sehari full, hanya beberapa saat. Sama seperti kita Jumatan, Mbak. Coba sekarang kita perhatikan itu. Saya mengamati di masjid-masjid besar, terutama di masjid raya atau masjid agung itu, yang ada halaman parkirnya luas, kemudian posisinya pinggir jalan besar gitu. Itu ketika Jumatan saya selalu perhatikan, mohon maaf ya, yang berjualan. Makanya kenapa kok ayatnya wadarul baik itu, tinggalkan jual beli itu. Ternyata saya perhatikan itu dari sekian banyak ratusan orang yang jualan di halaman masjid agung atau masjid raya, masjid besar, itu hanya segelintir orang yang mau masuk ke masjid untuk Jumatan. Ada yang dari mulai azan sampai selesai khutbah, sampai selesai sholat, tetap dia nongkrongin jualannya. Itu fakta. Maka wajar ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au, bersegeralah ila dzikrillah, mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Bahkan di pasar-pasar itu, kami waktu di pesantren dulu, Ustadz kami, pimpinan pesantren itu ingin survei. Jadi saat sebelum Jumatan, santriwati itu diperintahkan, coba kalian beberapa santriwati itu ya berkelompok datang ke pasar dan tolong didata pada saat mulai azan sampai dengan selesai Jumatan, berapa banyak laki-laki dewasa yang ada di pasar itu yang dia tidak keluar dan tidak beranjak dari tempat jualannya
tetap di situ, nggak ke masjid. Kemudian datanglah santriwati itu dicek. Ternyata Pak, luar biasa. Ternyata mayoritas yang jualan yang sekian ratus kios di pasar itu, ternyata mayoritasnya mereka stay, tidak beranjak dari tempat jualannya. Padahal itu adalah wilayah Muslim dan mereka rata-rata Muslim. Ya, bahkan 100% Muslim yang jualan di situ. Nah, ini adalah fakta bahwasanya memang ada kesamaan antara umat Nabi Musa itu ternyata walaupun hanya sesaat, Jumatan paling lama 1 jam kan, dari mulai kita datang, atau kalau datangnya pas azan itu nggak sampai 1 jam, itu pas azan datang baru masuk masjid itu nggak sampai 1 jam. Ya, kalau sebelumnya prepare sebelum azan sudah di masjid ya rata-rata 1 jam, itu tidak lama. Tapi ternyata banyak orang yang berat melangkahkan kaki untuk ibadah. Sama seperti umat Nabi Musa dulu. Itu padahal beberapa saat mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan menangkap ikan. Terus saja nangkap ikan. Jadi kalau dulu zaman Nabi Musa godaan mereka adalah ikan yang melimpah. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu godaannya adalah perniagaan, perdagangan atau bisnis kalau bahasa sekarang. Nah, kemudian ini menjadi peringatan lima baina yadayha pada saat itu orang yang menyaksikan bagaimana laknat Allah turun kepada mereka yang ingkar. Itu disaksikan. Dan kita sekarang yang di belakang. Yang di belakang hari, kita sekarang yang di belakang hari yang menyaksikan itu. Dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Juga untuk ternyata apa yang Allah tetapkan itu adalah sebagai wujud konsekuensi kita bahwa kita dituntut untuk tahu diri bahwasanya kita ini hidup di buminya Allah dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, maka Allah minta sedikit waktu masa kita agak susah gitu. Padahal waktu yang begitu banyak itu hanya sekian persen yang Allah minta, itu pun untuk kepentingan kita, untuk keselamatan, kemaslahatan kita. Baik, demikian ikhwati iman sekalian yang disampaikan. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Mungkin Mau bertanya Ustaz, Ya, silakan Bu Ella. terkait dengan sholat Jumat wajib untuk laki-laki kecuali yang sakit. Bagi yang sakit stroke misalnya, yang tidak bisa susah untuk berjalan, mereka di kursi roda terus, itu kewajiban juga enggak Ustadz? Maksudnya kan bisa juga dong didorong ke masjid, tapi kan sholatnya juga mungkin agak susah ya, karena fasilitas masjid kan belum semuanya ada untuk kursi roda. Itu bagi beliau yang sakit itu gimana Ustadz hukumnya? Kalau tidak sholat Jumat. Jika kondisi sakitnya adalah sakit yang memang menuntut dia istirahat. Contoh misalkan stroke-nya tidak bisa jalan. Tapi kalau stroke ringan itu orang bisa jalan. Kalau stroke-nya stroke yang berat itu kan nggak bisa jalan dengan kursi roda itu. Jadi sudah gugur kewajiban. Kalaupun orang yang seperti kena stroke itu ingin Jumatan karena ada fasilitas kursi roda dan ada masjid memberikan sarana untuk bisa orang kursi roda itu bisa ke masjid atau ke halaman masjid minimal, maka itu sudah kebaikan tersendiri untuk dirinya, bukan lagi kewajiban, bukan lagi sebagai gugur kewajibannya, Bu. Ya kalau seperti itu. Gitu ya, Ustaz, ya. Karena kan karena kan selain dia susah untuk itu, kadang-kadang kan misalnya pakai pampers misalnya kan, jadi kan sulit untuk itu najisnya. Jadi untuk yang seperti itu gugur Ustaz ya. Iya, karena kan bahasanya itu kalau kita lihat kajian-kajian fikih itu di zaman Nabi kan belum ada kursi roda. Dan tidak pernah ada cerita juga di zaman Nabi yang sakit kemudian kata Nabi sudah angkat saja, gotong saja pakai tanduk sampai ke masjid untuk Jumatan. Tidak pernah juga ada cerita riwayat begitu. Jadi memang ada pemakluman. Apalagi memang kondisi sekarang juga walaupun ada kursi roda berarti tetap berlaku pemakluman, gugur kewajiban. Kalaupun mau karena kursi roda itu maka silahkan. Paling tidak dia mendapatkan informasi, mendapatkan khutbah Jumat itu. Tapi tidak lagi sebagai kewajiban. Ya, kalau datang berarti satu kebaikan.
Ya, jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Tadi wadarul bai'a dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Apakah itu untuk kata-kata itu untuk laki-laki aja atau untuk ibu-ibu yang berjualan boleh terus berjualan atau ikut stop? Itu aja Ya. Ustaz. Ya, Keren. kalau kita lihat penjelasannya, wadarul bayi terutama karena khitabnya untuk laki-laki, laki-laki. Nah, untuk perempuan itu persiapan sholat zuhur. Ya, atau kalau misalkan begini, jualannya itu gantian suami istri. Misalkan karena suaminya mau Jumatan, maka istri menggantikan. Tapi kalaupun tutup sesaat itu jauh lebih baik sebetulnya. Jadi bahasa wadarul bayi itu adalah makna umum. Jadi kalau menutup jualan selama Jumatan itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan ditinggalkan, maka boleh istrinya yang menggantikan sementara selama suaminya Jumatan. Setelah Jumatan suaminya datang ke kios itu, maka kemudian boleh istrinya silahkan untuk zuhur dulu. Yang baik idealnya adalah ditutup selama Jumatannya, paling waktu 1 jam ditutup, kemudian nanti dibuka lagi. Kalau mau misalkan bergantian juga dibolehkan, tapi yang utama adalah laki-laki itu tetap ke masjid. Ya, demikian, Allahu a'lam. Syukran. Ya, baik. Ustaz, usul untuk yang ke depan barangkali untuk yang hitam nim terjemahkan jangan Ustaz suruh kita Ustaz ya. Oh, boleh, ya. Hitamnya Jadi kan kita pelajari. ya. Jadi challenge-nya mungkin Bapak Ibu yang menerjemahkan, saya cukup yang merahnya aja, berarti begitu ya Pak. Ya harusnya kan begitu Ustaz. Juga ini Ustaz, sepertinya kalau satu ayat ya waktunya itu masih banyak tuh, seperti sekarang aja masih 10 menit dan alhamdulillah sekarang 2 ayat. Mungkin kedepannya 2 ayat gitu Pak Maswar? Iya bisa. Bukan Boleh, ayatnya tapi barisnya kali 4 baris lagi. Jadi kita lihat kalau 1 ayat barisnya 4 cukup katanya 1 ayat. Tapi kalau 1 ayat barisnya kita bisa 2 ayat sekaligus. Iya. Ya. Baik. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan ini. Ya, ada Pak Thohir yang izin karena keluar kota. Pak Budi gak ada informasi? Ada atau keluar kota? Tidak ada di masjid tadi Ustaz. Oh ya, Bu Harti juga tidak ada info ya Bu Harti. Ya. Baik, demikian. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diluangkan untuk kita semua. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.